Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, bergumul dalam doa. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Kolose 4 ayat 10-14 dan di dalam ayat 12 berkata demikian. Salam dari Epapras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita bicara kuasa doa, maka kita akan bicara tentang dua hal yang penting. Yang pertama, doa orang yang benar. Berarti yang berdoa itu harus orang yang benar. Seringkali dalam doa kita tidak melihat kuasa karena kita tetap hidup dalam dosa. Selanjutnya dikatakan jika dengan yakin. Berarti meskipun kita benar, bisa saja kita tidak menerima kuasa doa karena kita tidak yakin dengan doa kita. Kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Dan Alkitab berkata berdoalah dengan tidak berkeputusan. Itu berarti kita diajarkan untuk bergumul dalam doa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat bacaan kita hari ini dijelaskan bahwa Epapras mempunyai roh yang berbeda. Dia bergumul dalam doa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dikatakan dia berdoa untuk kamu. Nah, inilah yang hilang dalam gereja hari-hari ini, yaitu beban untuk mendoakan orang lain. Dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar apa yang menjadi doa-doa dari Epapras. Yang pertama, Epapras atau teman dari Rasul Paulus ini berdoa agar jemaat Tuhan berdiri teguh. Artinya kita harus berdoa dan belajar untuk menjadi orang-orang yang berdiri teguh. Mengapa demikian? Karena tantangan selalu ada. Tetapi yang Tuhan kehendaki bukan hanya kita berdoa, Tuhan berkati kita, tetapi kita berdoa supaya kita dapat berdiri teguh. Karena kalau kita berdiri teguh, maka otomatis berkat akan mengalir dalam hidup kita. Kalau kita berdiri teguh, otomatis kita melihat mujizat dan kita akan melihat kemenangan luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa menjadi doa-doa dari Epapras? Yaitu dia berdoa agar jemaat menjadi orang-orang yang dewasa. Kita memang harus punya hati seperti seorang anak-anak, tetapi kita tidak boleh punya sifat yang kekanak-kanakan. Tuhan ingin kita bertumbuh dewasa. Dewasa artinya mulai menyadari tanggung jawabnya. Dewasa artinya bukan berarti hanya menerima, tetapi ingin memberi. Dewasa juga artinya bukan ingin diperhatikan, tetapi ingin memperhatikan. Nah, kekristenan seperti inilah, yaitu kekristenan yang dewasa yang Tuhan cari hari-hari ini. Seorang yang dewasa adalah seorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu yang ketiga yang menjadi doa-doa Epapras adalah dia berdoa agar kita hidup dengan keyakinan yang penuh. Artinya sekali kita percaya dan mengikut Yesus, maka kita harus punya keyakinan yang penuh bahwa Dia tidak akan mengecewakan kita, bahwa Dia selalu memberi yang terbaik buat kita, dan Dia selalu menuntun langkah-langkah kita pada jalan yang penuh dengan kemenangan. Dan yang keempat,
Epafras berdoa agar kita hidup dalam kehendak Allah. Jadi bukan hanya kita dengar firman Tuhan saja, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, mengerti firman dan melakukan kehendak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bergumul dalam doa kita. Kita harus menjadi orang-orang benar yang punya keyakinan penuh, sehingga dalam doa-doa kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Untuk itu mari kita lakukan kehendak Allah, karena waktu kita berjalan dalam tuntunannya dan melakukan kehendaknya, maka kita tidak akan turun, tetapi diangkatnya kita naik. Kita akan terus berjalan dalam kemenangan serta kemuliaannya yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kasih-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah lalu dari hidup kami. Untuk itu kami bersyukur bahwa segala berkat anugerah Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih juga buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang kembali mengajar kami sebagaimana Epafras berdoa bagi banyak orang, bagi orang lain. Demikian Tuhan, Kau taruh beban di hati kami untuk kami senantiasa juga mau mendoakan orang lain, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan pakai lewat hidup kami Tuhan, lewat doa-doa kami, banyak orang diselamatkan, banyak orang diberkati. Tuhan Yesus, berikan kepada kami kuasa di dalam perkataan kami, di dalam doa kami. Karena kami percaya doa orang benar, jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.